Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut KHD, kata kuncinya adalah menuntun. Itu. Jadi menurut KHD itu kuncinya dari pendidikan adalah menuntun. Menuntun siapa? Yang menuntun anak. Menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Untuk apa kita tuntun anak? Untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai anak yang berbudi pekerti luhur. Untuk mencapai anak yang merdeka. Merdeka dalam artian tidak bergantung kepada orang lain. Sehingga mereka bisa hidup di masyarakat. Nah, bagaimana dalam proses menuntun itu? Menurut KHD, menuntun itu ada teorinya, yaitu dalam proses menuntun yang dikatakan dengan trilogi kepemimpinan. Yaitu Ingar So Sung Tulodo, di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Nah, berbeda dengan tadi proses pendidikan yang dikatakan sebagai proses menuntun. Pengajaran menurut KHD merupakan transfer ilmu untuk anak itu supaya cakap hidup di masyarakat. Nah, itu merupakan kesimpulan dari pemikiran KHD. Apa yang saya percayai sebelum mengenal pemikiran KHD dalam hal pembelajaran? Yang pertama, dulu itu saya beranggapan bahwa keberhasilan anak itu, keberhasilan pembelajaran adalah ketika anak mencapai nilai yang tinggi. Jadi anak itu harus mencapai nilai yang tinggi. Berarti kalau nilainya rendah, berarti itu pendidikan gagal. Proses pembelajaran gagal. Nah, itu dulu yang saya amati. Malahan dulu itu saya sampai melakukan drill. Karena sebagian besar anak itu nilainya rendah, maka saya melakukan drill pelajaran. Anak itu harus mengulang-ulang materi beberapa kali, berapa puluh kali sampai dia ingat gitu. Sampai dia ingat. Betul nggak ada peningkatan? Betul. Secara materi itu ada peningkatan. Anak hafal. Tapi hafalnya itu cuma waktu itu aja. Malahan saya masih terenyuh ketika anak sudah keluar, yang anak katakan itu kepada saya apa? Pak, masih suka merekam nggak? Karena proses drill itu dilakukan melalui proses merekam. Itu kan terenyuh. Yang dia ingat itu bukan materinya. Ternyata dia itu hanya proses mengulang-ulangnya aja. Karena anak itu yang rendah suka saya hukum untuk melakukan drill, maka yang ingat di anak itu ya itu. Yang proses hukumannya bukan materinya. Sedangkan tujuan saya itu melakukan drill dulu kan hafal materinya. Nah, itu dulu sebelum pemikiran mengenal pemberian KHD, keberhasilan anak itu masih menganggap nilai yang tinggi itu nilai yang berhasil. Terus yang kedua apa? Dulu itu saya menganggap murid itu harus memenuhi semua keinginan gurunya. Jadi guru itu memberikan standar-standar tertentu untuk anak. Tugasnya harus gini, ulangannya harus seperti ini, harus tahu ini. Nah, itu juga kan mungkin itu memberikan beban-beban kepada anak. Dan setelah mengenal pemikiran KHD, harusnya kita memperhatikan juga kebutuhan muridnya. Terus yang ketiga, dulu sebelum mengenal pemikiran KHD, saya itu menyamakan pembelajaran di kelas, menyamakan semua murid dalam pembelajaran di kelas itu. Saya tidak memperhatikan murid, pokoknya pembelajarannya sama, tugasnya sama, tidak memperhatikan perbedaan kompetensi murid, kompetensi awalnya bagaimana, semuanya sama, harus mencapai tujuan yang ditentukan oleh gurunya. Jadi si anak itu sama, mau anak yang rendah, mau anak yang tinggi, semua tujuannya sama. Nah, itu jadi dulu itu tidak diterapkan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan muridnya, tidak diterapkan pembelajaran diferensiasi. Menganggap sama, guru itu punya harus sama, tujuannya sama, anak nilainya rendah, ya berarti harus memperbaiki. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya jadi tahu bahwa guru itu hendaknya berperan sebagai fasilitator. Guru itu harusnya memfasilitasi keinginan anak, memfasilitasi kodrat anak kalau kata Ki Hajar Dewantara. Guru itu harus memfasilitasi segala kemampuan anak. Itu yang harus dilakukan guru. Bukan memaksa anak itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi memfasilitasi segala keinginan anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, pembelajaran itu harus memperhatikan perbedaan murid. Jadi kita tidak boleh menyamakan semua murid. Kita harus hargai perbedaan yang ada murid. Kita harus fasilitasi tadi. Kita harus fasilitasi perbedaan yang terdapat pada murid. Kita tidak bisa memaksa anak yang tidak suka sesuatu untuk segala suka, itu kan nggak bisa. Jadi kita harus memperhatikan perbedaan muridnya. Terus untuk membuat
kita bisa memperhatikan perbedaan murid itu bagaimana? Maka kita harus mengenal karakter murid itu. Cara mengenalnya bagaimana? Ya kita kerjasama dengan BK sebagai yang punya ilmunya, kerjasama dengan wali kelas. Jadi kita tahu segala potensi anak, kekuatan anak, kelemahan anak. Jadi proses pembelajaran itu bisa kita sesuaikan dengan anak. Proses pembelajaran itu kita sesuaikan juga dengan potensi anak. Tugasnya kita bedakan, misalnya sesuai dengan kemampuan anak. Kita bisa memperhatikan mana yang lemah, mana yang kuat, pembelajarannya juga kita bisa bedakan. Nah itulah gunanya kita mengenal karakter anak. Jadi kita bisa memperhatikan perbedaan anak, kita bisa memfasilitasi setiap anak itu. Dengan jalan kita tahu perbedaan anak itu. Hal yang dapat kita terapkan segera setelah kita mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran yang memperhatikan perbedaan anak. Jadi tiap potensi anak itu terlayani. Kita layani tiap anak yang berbeda itu. Tiap anak yang punya karakteristik yang unik. Kita layani. Misalnya dalam proses pembelajarannya, kita bedakan mana yang audio, mana yang visual, mana yang kinestetik misalnya. Atau mana yang sudah punya kemampuan tinggi, mana yang punya kemampuan rendah. Kita bedakan. Itu yang pertama. Itu yang harus kita lakukan di kelas. Terus yang kedua, arahkan si pembelajaran itu untuk mencapai keterampilan abad 21. Yang beriman dan bertakwa, berpikir kritis misalnya, kolaboratif, itu adalah hal-hal penting, komunikatif, itu adalah keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi pembelajaran yang memfasilitasi anak itu kita arahkan supaya sesuai dengan keterampilan abad 21, supaya anak itu bisa hidup nanti di masyarakat, bisa menyesuaikan dengan masyarakat, bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman. Nah itu, jadi sasarannya bukan cuma transfer materi, tapi arahkan keterampilan itu. Percuma anak jago hafal apapun tapi dia tidak bisa ngomong misalnya. Tidak bisa berkolaborasi dengan temannya. Maka sajikan pembelajaran itu, pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan abad 21, yang tujuannya itu, keterampilan abad 21. Tentunya dengan didasari oleh agama tadi, keimanan ketakwaan. Terus sajikan juga pembelajaran yang menyenangkan. Itu penting, pembelajaran yang menyenangkan. Ketika anak itu sudah tidak senang belajar di kelas, ya susah. Secara materi susah, dan akan timbul masalah-masalah lainnya. Maka sajikan pembelajaran menyenangkan. Caranya bagaimana? Ya belajar, gurunya itu harus kreatif dan inovatif. Kita gunakan teknologi yang terbaru. Kita gunakan teknologi yang dekat dengan anak. Kita gunakan konteks anak yang dekat dengan anak, konteks sosial budaya yang dekat dengan anak. Main gamenya itu kita gunakan, kita dekatkan apa yang kita sampaikan kepada anak itu dengan dunianya, sehingga itu menarik bagi anak. Terus yang terakhir apa? Keteladanan. Anak itu butuh keteladanan. Ketika kita menyampaikan sesuatu tanpa keteladanan itu sulit, tapi kita dengan keteladanan itu mudah. Makanya dalam proses menuntun itu butuh keteladanan. Itu penting. Ketika guru sudah memberikan keteladanan, maka mudah bagi anak itu untuk menirunya. Demikianlah pemaparan tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, refleksi pemikiran KHD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.